Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga selawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat dalam hal apapun. Buat teman-teman yang masih stay dan ngedukung channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan segala hal yang kalian hajatkan, segala hal yang kalian inginkan dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat teman-teman yang masih semangat berjuang menghadapi tes SKB, semangat ya. Baik teman-teman, di sini aku masih mau ngebahas tentang FR. Apa kabar FR hari ini? Ya, seperti yang kita tahu bahwa FR setiap harinya mengalami penambahan. Di sini tidak dikatakan perubahan ya teman-teman, karena nyatanya di setiap harinya masih kita temukan materi yang sama. Nah, bukan perubahan tapi penambahan materi-materi baru yang awalnya tidak kita ketemukan di hari pertama, muncul di hari kedua, hari ketiga, keempat, sampai hari ini hari ke-8 itu masih bermunculan materi-materi baru. Nah, di sini mari kita mencoba untuk merekap materi-materi apa saja yang terangkum dalam FR selama 1 minggu ini. Bener banget yang dikatakan teman-teman bahwa soal yang banyak muncul itu adalah ayat Al-Quran, dan ternyata setelah aku rekap itu ada hampir 30 jenis soal ayat ya teman-teman di sini. Dan gak nyangka banget ternyata sebanyak ini gitu. Dan oke, kita langsung aja ke FR-nya ya teman-teman. Selamat belajar dan tetap positive thinking, jangan terbebani, lakukan dengan ikhlas. Semangat! Oke, ini dia FR-nya. Kita awali dengan bismillah ya, mudah-mudahan berkah. Rekap FR SKB PAI Minggu 1 sampai 7 Desember 2020. Materi yang pertama yaitu tajwid. Nah, tajwid itu ada qalqalah kubro, kemudian ada potongan ayat, diminta jumlah tajwidnya. Ilmu tajwid ditanya tentang mat iwat, mat badal, lupa opsi. Nah, ke depan mungkin akan bermunculan soal-soal tajwid dengan model lain ya teman-teman. Bisa mungkin hukum nun sukun bertemu huruf hijaiyah, bisa mim sukun. Nah, banyak ya teman-teman, dipersiapkan aja. Kemudian yang kedua itu ada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini masih tentang sifat-sifat ya teman-teman. Beberapa kemarin udah aku bahas di video aku yang sebelumnya. Nah, sikap Salahuddin ketika masa tuanya. Nah, ini ada suhud atau sederhana. Kemudian Salahuddin pernah dizolimi, ketika Islam menang tidak akan menzolimi, termasuk sikap apa. Nah, kemudian tentang film Salahuddin Al-Ayyubi yang Kingdom of Heaven. Nah, ini sepertinya menarik ya teman-teman. Nanti kita nonton bareng deh ini, Kingdom of Heaven. Kemudian ada Salahuddin memberi buah pir. Nah, ini kemarin di video aku sebelumnya, di sana cuma ada jawaban apa kalau nggak salah penolong ya teman-teman. Nah, ternyata itu opsi pilihannya seperti ini teman-teman. Opsi pilihannya itu ada kasih sayang ke sesama, kemudian menolong sesama, menghormati sesama, perhatian sesama. Nah, benar ya teman-teman, kalau kita cermati memang semua jawabannya ini benar. Kalau membantu memberikan sesuatu kepada orang yang sakit kan iya benar, bentuk kasih sayang iya, menolong iya, menghormati sesama iya, perhatian sesama iya. Mungkin jawaban mengerucut kepada A dan C ya teman-teman. Kalau C ini kan menghormati itu indikasinya dengan toleransi. Nah, toleransi itu kan kaitannya dengan sikap kita terhadap orang yang berbeda agama. Nah, ini bisa jadi C. Tapi A ini juga mungkin, dimana kalau kita kaitkan dengan Asmaul Husnanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahman Maha Pengasih, itu kan Maha Pengasihnya Allah itu untuk semua makhluknya, baik itu beriman maupun tidak beriman. Nah, kan kasih sayang, nah itu kepada semuanya tanpa melihat iman atau tidak. Kemudian kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, nah Ar-Rahimnya ini kan Maha Penyayang. Nah, penyayang ini hanya kepada orang-orang yang hamba-hambanya yang beriman. Nah, kalau kita merujuk ke situ, kata kasih sayang, pengasih, ini kan berarti Salahuddin Al-Ayyubi ini berbuat baik kepada semua orang, baik itu orang yang seagama dengan dia ataupun tidak seagama, beda agama. Nah, di sini kan
musuhnya dalam perang salib, otomatis kan ini berbeda agama ya teman-teman. Nah jadi ini jawaban option A ini juga mungkin. Nah jadi teman-teman kira-kira mana yang lebih tepat, A atau C? Kalau menurut aku lebih ke A sih teman-teman, tapi ya wallahu alam sih yang tahu jawaban betul enggaknya ini cuma pembuat soalnya dan Allah. Bismillah aja ketika mau jawab, mudah-mudahan bener. Oke, kemudian Al-Qur'an itu di sana ada ciri-ciri surat Makkiyah. Tentu saja sekalian juga pelajari ciri-ciri Madaniyah. Kemudian Al-Qur'an turun di Mekah berapa tahun, di Madinah berapa tahun, ini terkait dengan dakwah Nabi ya. Kemudian ayat Madaniyah yang pilihannya depannya. Nah, ini kan ngebuat bingung kalau kita nggak tahu suratnya apa ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dapat soal yang bisa mudah dijawab ya. Kemudian ada soal kenapa Al-Quran turun berangsur-angsur. Nah, ini bisa kita cari jawabannya nanti. Kemudian ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran ini bener banget teman-teman. Setelah aku rekap itu ternyata ada hampir 30 soal ya teman-teman. Banyak banget. Oke, kita mulai dari yang pertama. Itu sebuah penelitian membuktikan ibu yang mempunyai kelenjar susu yang besar maka dominan dapat anak laki-laki, sedangkan yang kurang itu dominan anak perempuan. Nah, ini surat An-Nisa ayat 11 ya teman-teman, udah aku bahas di video aku yang sebelumnya. Kemudian An-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang bagian anak perempuan dengan bagian berapa. Nah, di surat ayat An-Nisa ayat 11 ini memang berisi tentang pembagian waris ya teman-teman. Di sana udah dijelaskan secara rinci, bisa teman-teman cek. Kemudian seorang anak memberi uang pada anak yang berbeda umur sesuai dengan ayat Al-Quran. Nah, ini ayat Al-Quran yang berisi tentang keadilan ya teman-teman. Kemudian ada cerita tentang kutub utara dan selatan. Nah, terkait ini udah aku bahas di video aku sebelumnya juga. Kemudian gunung, ayat Al-Quran di bawah ini yang berhubungan dengan gunung. Gunung itu bahasa Arabnya Jabal. Nah ini kasusnya di pilihan jawabannya semuanya ada kata Jabal. Kemudian tentang lempeng bumi kita milih opsi bahasa Arab. Saya nggak tahu jawabannya. Gunung menopang lempengan. Pokoknya tentang gunung. Kalau menopang itu kan seperti pasak ya teman-teman. Ada ya salah satu yang menyebutkan gunung sebagai pasak juga sih. Oke. Dicek di ayat-ayat tentang gunung. Kemudian ada rukun iman apa Islam. Ayat dan surat yang termasuk iman kepada qada dan qadar. Nah, ini insya Allah udah aku bahas di video aku sebelumnya. Kemudian ada Quran surat Al-Baqarah 103 182. Kemudian tentang menyusui anak laki-laki, surat tentang tanda-tanda kiamat, ada juga tentang bumi dan gunung hancur. Dia minta tunjukkan yang mana. Nah, banyak ya yang tentang kiamat ini, ada Al-Qaringah, Al-Zalzalah. Ini membicarakan tentang hari kiamat ya teman-teman. Kemudian ayat silaturahmi, takdir ketetapan Allah, dalil tentang qada dan qadar. Surat apa? Di situ ada pilihannya Yasin, Al-Hadid. Ayat tentang menafkahi anak dan istri, pemimpin harus punya ilmu, optionnya ayat. Nah, ayat semuanya. Di bawah ini ayat tentang pembentukan janin, kecuali. Nah, penekanannya kecuali ya teman-teman. Kemudian surat Ar-Rahman, ayat tentang wudhu. Kita diminta tanya berapa rukun wudhu. Pendapat siapa jika membaca Al-Quran maka sel-sel kanker akan mati dengan sendirinya. Laut Gibraltar dan apa Quran ini di surat Ar-Rahman ya, kaitannya dengan surat Ar-Rahman. Kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan proton selalu berpasangan dengan neutron. Intinya segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan. Aduh, tapi pilihannya ada kata aswajan semua. Nah, kemudian ayat tenggelamnya Fir'aun. Di dalam Al-Quran ini banyak ya teman-teman ayat-ayat yang mengisahkan tentang Fir'aun. Kemudian analisis tentang memberikan pernyataan yang jujur walau dia tahu kesaksian itu akan dipidana, nanti kita disuruh milih ayat yang mana. Berarti ayat tentang kejujuran ya teman-teman. Kemudian yang tidak termasuk ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia adalah, nah ini berarti kecuali ya teman-teman. Kemudian ada salah satu ayat yang menciptakan penciptaan itu Al-Alaq ya teman-teman, coba dicek di surat Al-Alaq. Kemudian ada ayatnya terus dari ayat itu perbedaan zakat dan pajak itu apa. Nah, di sini ini di ayatnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ini kira-kira apa ya teman-teman? Bedanya pajak, zakat sama kalau
Ini mungkin ini lebih ke B ya teman-teman, mungkin loh ya, tapi kita nggak tahu option C dan D itu apa. Di sini kan ada kata-kata ini dia, shadaqatun tutahhiruhum, tutahhir. Ini kan mensucikan ya, wa tuzakkihim biha. Coba dicek ya teman-teman ini, tapi nggak ada suratnya apa gitu. Kemudian surat An-Nahl ayat 66 tentang air yang baik dan banyak mengandung manfaat itu apa? Tadi ada potongan ayatnya, cuma di sana ada kata labanun. Walaupun seharusnya tentang madu, tapi aku jawab itu karena terkait kata labanun itu susu. Intinya air berguna untuk semua kehidupan. Ayatnya yang sesuai, ayat Madaniyah yang mana? Nah, ini menanyakan tentang ayat Madaniyah seperti tadi ya teman-teman. Kemudian tata cara wudhu yang dilakukan setelah membasuh muka pada ayat di atas. Nah, ini dia ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Nah, ini dia, membasuh wajah ya. Faghsilu wujuhakum ini artinya membasuh wajah, wa aydikum ilal marafiq, dan membasuh tangan, aidu yadun itu kan tangan ya. Aidikum ilal marafiq, membasuh tangan hingga sampai ke siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, ini membasuh sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki yang terakhir ya teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat apa? Setelah membasuh muka berarti membasuh tangan sampai disuruh mengartikan semuanya. Jadi yang paling tepat ini pertanyaannya, tata cara wudhu yang dilakukan setelah membasuh muka pada ayat di atas. Nah, jadi yang pertama tadi faghsilu wujuhakum itu membasuh wajah, kemudian wujuhakum wa aidikum, aidiyadun itu tangan ya teman-teman, kemudian tangan sampai siku, kemudian wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, sebagian kepala, kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, nanti teman-teman pilih yang paling tepat yang mana, karena di sini optionnya ini yang paling tepat sepertinya C. Tapi mengusap kepala, ini seharusnya kan ada sebagian kepala gitu. Oke, nanti teman-teman cek di soalnya langsung aja. Kemudian seseorang meneliti jasad Fir'aun yang ada kandungan garamnya sesuai ayat dan pilihan berapa. Kemudian An-Nisa ayat 59 tentang sumber hukum kecuali, pilihannya ihtisan, Quran, hadis, ijma, qiyas. Oke, next ke materi hadis. Fungsi terhadap Al-Quran, macam-macam hadis, sanad, matan, rawi. Kemudian ada Al-Quran, ayat tentang toharoh sebelum sholat. Terus ada ayat hadis juga tentang hal yang sama. Jadi posisi hadis itu ngejelasin tentang bayan apa. Kemudian terus ada juga ilmu hadis. Kalian pelajari bagian-bagiannya, makna rawi, mana rawi, matan, sanad. Bagian-bagian hadis ada gharib, ahad. Nah, ini udah aku bahas di video aku sebelumnya ya teman-teman. Kemudian ada status hadis dari sisi riwayat, hadis tentang syarat hewan kurban, kemudian ayat tentang poligami, hadis tentang berlaku adil, jika fungsi hadis itu terhadap ayat itu apa. Kemudian ini pelajari fungsi-fungsi hadis yang kemarin ya teman-teman. Ada bayan tafsir, ada bayan takrir. Kemudian disediakan hadis, terus kita tunjukkan mana matan hadis. Nah, matan itu isinya ya teman-teman, lafalnya. Kemudian ceritanya dari hadis itu apa gitu. Soal hadis minta tunjukkan yang mana yang bukan matan. Nah, berarti yang bukan matan berarti yang bukan isi ya teman-teman. Kemudian hadis tentang tayamum yang ditanyakan kata di garis bawahi ada di kalimat terakhir thayyibah. Thayyibah itu artinya baik ya teman-teman. Kemudian hadis tentang persaudaraan, kutubus sitah. Nah, kutubus sitah ini 6 kitab hadis ya teman-teman. Ini udah aku bahas juga di catatan materi kalau nggak salah. Kemudian menentukan bagian hadis yang digaris bawahi termasuk sanad, bayan, matan atau rawi. Hadis tentang wali nikah termasuk hadis apa. Oke, next ke masalah haji. Nah, itu kalau haji ini ada pelajari rukun haji, kemudian haji tamatu, haji ifrad, haji qiran. Kemudian haji hanya ditanyakan istitoah. Istitoah itu artinya mampu ya teman-teman. Kemudian syarat-syarat haji, tawaf ifadah termasuk apa dalam haji. Kemudian kalau tidak melakukan wukuf hukumnya apa. Nah, kalau wukuf ini termasuk salah satu wajib haji, rukun haji, berarti ya tidak sah hukumnya. Tapi kita cek
teman-teman cek wukuf ini termasuk apa, kemudian wukuf di Padang Arafah sepertinya, kemudian sejarah, kemudian kalau tidak melaksanakan wukuf hukumnya apa. Nah, kemudian lanjut ke sejarah, itu penaklukan pasukan muslim di Afrika. Kemudian ghanimah, harta rampasan perang ya teman-teman. Ini ada salaf, ada fa'i, ini udah aku bahas di video aku sebelumnya. Kemudian ada mawaris. Nah, mawaris itu bentuk-bentuknya ada harta yang didapat 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, ashabul furud, kemudian siapa yang berhak dapat atau yang tidak dapat warisan, sebab-sebab orang dapat warisan kecuali. Nah, ini pilihannya hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan agama, hubungan persahabatan. Ya, hubungan persahabatan ya teman-teman. Ini enggak menjadi sebab menerima waris. Kemudian istri meninggal, ini soal hitungan ya teman-teman. Harta 60 juta, punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dapat masing-masing berapa. Nah, ini enggak dijelasin sih di sini. Ini ada suaminya enggak? Atau cuma dua anak laki-laki atau 2 anak perempuan. Kemudian waris yang ditentukan dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah, ini berarti yang pecahan-pecahan itu ya teman-teman, yang zabil furud ya ini. Kemudian yang berhak dapat warisan disebut ahli waris. Kemudian atau mungkin istilah lain, ada satu soal. Nah, ini sama ya. Sama dengan yang E. Kemudian anak yang membunuh bapak, apa dapat warisan? Enggak, karena salah satu sebab terhalangnya waris itu adalah pembunuhnya ya teman-teman. Insya Allah ini enggak dapat. Kemudian sebab terhalang saudara seibu kandung siapa? Enggak salah. Apa ini maksudnya? Ya, kita cari jawabannya. Sebab terhalang saudara seibu kandung itu apa? Kemudian dakwah. Nah, kategori dakwah itu ada dakwah apa yang cocok bagi orang kafir yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Ini juga kalau orang kafir itu kan artinya dia orang yang anti terhadap Islam ya teman-teman. Kalau kita ceramai mereka tentang surga ataupun kita ancam dengan neraka, belum tentu mereka percaya karena mereka punya kepercayaan sendiri tentang hal ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang alam kubur, apalagi? Mungkin jawaban yang bukan yang tepat ya teman-teman. Mungkin kalau menurut aku sih D ya, tentang kebaikan. Kita ajak seseorang itu dengan kita ceritakan kebaikan-kebaikan, kita perlakukan orang itu dengan kebaikan. Misalkan contohnya Nabi Muhammad ya teman-teman, ketika itu Nabi Muhammad dengan seorang kakek tua yang kalau nggak salah itu kakek tua Yahudi, kalau nggak salah Yahudi atau apa ya itu Yahudi. Nah, itu Nabi Muhammad cara dakwahnya beliau adalah dengan berbuat kebaikan kepada orang tua tersebut. Padahal setiap kali Nabi Muhammad menghampiri orang tua tersebut selalu membicarakan keburukan Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini orang yang tidak bisa dipercaya. Pokoknya semua keburukan tentang Nabi Muhammad itu dia ceritakan. Tapi karena kakek ini buta, dia tidak tahu bahwa yang setiap hari mendatanginya itu ternyata adalah Nabi Muhammad. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak peduli dengan semua itu. Apapun yang dikatakan oleh kakek itu, Nabi Muhammad maafkan. Nabi Muhammad terus berbuat kebaikan kepada orang tersebut. Nabi Muhammad suapi, Nabi Muhammad dengar semua cerita-ceritanya, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad wafat. Dan singkat cerita, orang tua ini baru menyadari bahwa orang yang selama ini berbuat baik kepadanya itu adalah Nabi Muhammad yang setiap harinya dia jelek-jelekan. Nah, dari situ akhirnya kakek tua Yunani ini dia memutuskan untuk memeluk Islam. Nah, dari kebaikan ya teman-teman kalau kita simak dari cerita ini. Jadi mungkin jawabannya itu kebaikan kalau menurut aku sih. Kalau menurut teman-teman mungkin punya jawaban yang lain. Oke, kemudian kalau yang B itu di lingkungan ahli banyak sekali kemaksiatan. Ini udah aku bahas kemarin di video aku juga. Ini kalau menurut aku menegakkan agama Allah ya teman-teman. Semua jawabannya benar, tapi kalau menurut aku lebih ke menegakkan agama Allah. Kemudian Rasulullah ngirim surat ke raja siapa sampai rajanya masuk Islam, itu termasuk dakwah apa? Nah, dakwah politik ya ini diplomasi. Ini udah aku bahas juga di video aku sebelumnya. Kemudian dakwah Nabi periode Mekah dan Madinah berapa tahun? Dakwah al-irsyad, apa yang mereka lakukan untuk mengembangkan dakwahnya di bidang pendidikan? Saya
Jawabannya mereka mengirim orang untuk belajar di Timur Tengah. Soalnya saya nggak tahu jawabannya metode dakwah. Kemudian next ke zakat. Perbedaan zakat dan pajak. Ada jizyah, perbedaan zakat sama pajak kecuali mustahik zakat lebih khusus, sedangkan pajak lebih. Nah, dengan perbedaan ini juga udah aku bahas di video aku sebelumnya. Kemudian di Indonesia kalau ada pengelolaan zakat yang cocok bisa dipakai apa? Pilihannya zakat, ghanimah, jizyah. Kalau di Indonesia apa ya? Ya zakat itu yang paling tepat. Kemudian pajak kalau di Indonesia sih. Pajak ya, ada pajak juga di Indonesia. Kemudian sedekah, wakaf, hibah, hukum Pak Amir menghadiahkan masjid kepada satu orang ustadz padahal masjid itu digunakan orang untuk beribadah. Ini kemarin mubah, bisa juga menjadi sunnah, bisa juga menjadi haram, tergantung gimana. Coba lihat nanti konteks soalnya seperti apa. Kemudian ada anak laki-laki ngasih sepeda ke seseorang biar sepedanya bisa dipakai buat jualan. Kalimat yang termasuk mauhub lahu. Nah, mauhub lahu ini tentang ini juga udah aku bahas ya teman-teman. Mauhub lahu ini adalah orang yang menerima hibah kalau nggak salah. Bisa teman-teman cek di video aku sebelumnya juga. Kemudian tafsir, ada tafsir Jalalain. Kemudian nama-nama buku tafsir, terus disuruh nyebutin itu jenis tafsir apa. Kemudian tafsir takriri tentang wudhu, kemudian tafsir bercorak lughawi, kemudian contoh tafsir ijtimali, tafsir adabi ijtimali, kemudian tafsir isyari. Lanjut ke Wali Songo, metode dakwah Sunan Kudus, dakwah Sunan Kalijaga terhadap Bupati Semarang. Sunan Kalijaga yang mementaskan wayang untuk mendakwah. Biasanya beliau menceritakan tentang apa lewat dakwah pementasan wayangnya. Suluk Sunan Kudus tentang apa? Khulafaur Rasyidin dikaitkan dengan kasus kehidupan sekarang. Kemudian tentang Majelis Syuro yang dibuat oleh Khalifah Utsman. Kalau sekarang setara dengan apa? Kemudian konsep ilmu. Jadi jawabannya mungkin ada legislatif, eksekutif ya. Ini pembuat FR-nya yang jawab legislatif. Kemudian konsep ilmu menurut Ali bin Abi Thalib, saya jawabannya ilmu menjaga pemiliknya namun harta akan habis. Oke, lanjut. Kemudian ada Umayyah dan Abbasiyah. Itu kontribusi zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Ada tabel 1 sampai 4, kita disuruh milih kontribusi yang benar yang nomor berapa. Penaklukan Bani Umayyah bagian Afrika Utara, perbandingan perkembangan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kemajuan di masing-masing bani, masjid pada dinasti Bani Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan Umayyah dan Abbasiyah disajikan dalam tabel, wilayah yang ditaklukkan oleh Bani Umayyah di Afrika Utara, apa nama daerahnya, bukan apa nama negaranya. Ini jadi yang ditanyakan daerahnya teman-teman, bukan negaranya. Kemudian perbedaan pencapaian dinasti Abbasiyah dan Umayyah, kemudian ada Barid dan Syurtoh, kemudian disajikan tabel Abbasiyah dan Umayyah, kita disuruh menentukan pilihan yang cocok dalam hal pendidikan atau apa yang tadi aku lupa. Kemudian perbedaan sistem pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian hijrah. Nah, hijrah itu ada hijrah Nabi yang berhubungan dengan kaum Ansor. Tentang penyebab Nabi setuju untuk hijrah, sebab Nabi hijrah ke Madinah berdasarkan dari pihak kaum Ansor. Misalnya sebab karena ditindas atau ramah. Tadi saya jawab ke Piagam Madinah butir ke-24, Perjanjian Hudaibiyah, kemudian Perjanjian Madinah. Tokoh Islam. Nah, tokoh Islam itu ada Jamaluddin Al-Afghani, pandangan Sultan Mehmed II yang dicapai oleh Khalifah Mahmud II, Rashid Ridho, pemikiran Muhammad Iqbal, kemudian pemikiran Abdul Wahab. Usul fikih itu pilihan jawabannya ada masalah mursalah, istihsan, istishab, tapi saya lupa soalnya. Ijma dan qiyas, ihtisan menurut ulama 4 dan argumennya. Ihtisan 1 soal, alasan melarang dari Imam Syafi'i. Golongan Zahriyah itu menolak pemahaman tentang akal. Nah, itu menolak apa? Nanti ada pilihan ijma, qiyas, ihtisan, istishab. Kemudian wahyu. Nabi Muhammad dapat wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini udah aku bahas ya detailnya di video aku sebelumnya. Kemudian Asmaul Husna, itu sifat yang mencerminkan Asmaul Husna. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mengangkat cerita Nabi, Rasul, terus menerapkan ke gimana dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani sifat Ar-Razzaq. Nah, ini yang muncul Ar-Razzaq ya teman-teman, Maha Pemberi Rizki. Kemudian Asmaul Husna Al-Hakim. Kemudian Al-Muqsid, Al-Wakil. Oke. Kemudian
Ini kalau kita hafal Asmaul Husna 1 sampai 99 beserta artinya akan mempermudah ya teman-teman. Kemudian 24 sholat jamak qashar, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat berbarengan, namanya sholat apa? Jamak qashar. Kemudian akidah akhlak juga masuk, ada contoh kasus termasuk sifat apa. Ini mungkin kaitannya dengan Salahuddin Al-Ayyubi ya teman-teman. Kemudian ada tasamuh, toleransi, ada wara, ada akhlak terhadap orang tua, ada istaza, ada penerapan taat pada khalifah kecuali. Kemudian tentang toharoh, hadis sedang hadas besar dan akan melaksanakan sholat maka wajib baginya toharoh. Hukum toharoh di sini wajib ya teman-teman, karena tanpa toharoh sholat kita tidak akan sah. Kemudian Andi sedang bepergian di tengah kota yang begitu mewah. Musim kemarau, nggak ada air, kemudian Andi berniat tayamum. Nah ini tayamum dengan debu kemarin, tidak sah ya teman-teman. Kemudian kalau tadi berwudu lalu lupa membasuh tangan, hukumnya tangan kan termasuk rukun ya. Kalau termasuk rukun berarti ya nggak sah wudunya, harus mengulang kembali. Kemudian rukun wudu, karena sakit seseorang mengganti wudunya dengan tayamum dengan tepung, bagaimana? Bukan tepung, harusnya debu, yang nggak sah kalau tepung ya. Kemudian kurban, beralasan kenapa bayi laki-laki harus 2 kambing dan perempuan 1. Ada pertanyaan tentang kenapa anak laki-laki kurban 2 ekor kambing sedangkan apa ya teman-teman, mungkin karena bagian harta warisannya laki-laki lebih banyak daripada perempuan mungkin ya. Kemudian keutamaan sholat berjamaah ini banyak ya teman-teman, pahalanya lebih besar, berkahnya, dapat pahala silaturahmi juga, ketemu teman-teman di masjid dan sebagainya. Kemudian qadar takdir, seorang pengembala kambing yang pergi ke desa sebelah yang banyak rumput karena di daerah rumput mengering termasuk takdir apa. Nah kalau takdir yang berkaitan dengan usaha ini apa teman-teman? Kemudian sholat Jumat, ada tentang anak kecil sholat Jumat hukumnya apa, perbedaan khutbah Jumat Idul Fitri, khutbah Jumat apabila tidak baca sholawat hukumnya. Kalau sholawat ini termasuk salah satu rukunnya berarti ya tidak sah. Kemudian perbedaan khutbah Jumat dengan Idul Fitri. Kemudian nikah, contoh kasus tentang hukum pernikahan. Kemudian sifat tablik Nabi implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Adai, mubalik. Yang mana ya? Yang tablik ini kan menyampaikan. Kemudian dai mubalik sama-sama menyampaikan. Kemudian mengarang buku ilmu, ada pilihannya. Pengurusan jenazah, ada puasa, kakek usia 9 tahun dengan keadaan lemah, bagaimana hukumnya untuk puasa Ramadan? Kalau kakeknya mampu ya tetap wajib, tapi di sini dikatakan lemah, berarti kalau lemah ya diganti dengan membayar fidyah ya teman-teman. Oke, ini rekap soal soal SKB PAI CPNS 2020. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan referensi belajar buat teman-teman ya. Kalau misalnya dibahas, ini mau dibahas yang mana dulu nih? Coba teman-teman komen di bawah kalau misalnya kita adakan pembahasan yang dibahas yang mana dulu. Oke, sekian dulu dari aku ya teman-teman. Terima kasih sudah stay di channel ini. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.